Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan? Insya Allah ada jawabannya. Jadi buat sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya, ya, jangan sungkan-sungkan daripada terjebak ya, atau buntu atau melakukan kesalahan nantinya kalau tidak ditanya, silahkan ditanyakan saja di nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kemudian sahabat keluarga muslim, tidak lupa saya sampaikan agar teman-teman semua terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar Salam TV terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Ya. Di episode kali ini juga kita sudah ada 3 pertanyaan ya, yang nantinya akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Untuk saat ini kita bacakan dulu yang pertanyaan pertama. Kita coba akan hubungi Ustadz Zulham. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Ini ada pertanyaan ya Ustadz ya. Ustadz, saya bekerja di sebuah supermarket sebagai kasir. Di akhir tahun seperti ini perusahaan membuat aturan agar seluruh karyawan mengenakan atribut Natal. Karena dalam momen menyambut Natal dan Tahun Baru. Saya pribadi risih Ustadz. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustadz. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan beberapa sahabat pada waktu perang Hunain. Ketika itu masih banyak yang baru masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pohon namanya Datu Anwat, yang di situ orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mengambil barokah, mencari keberkahan, mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, buatkan kami seperti Datu Anwat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengingkari Allahu Akbar. Ini merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Ini tak boleh dilakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keras ya, dan sungguh-sungguh menjaga akidah kaum muslimin, akidah umatnya. Jangan sampai rusak dengan pemahaman-pemahaman yang batil, akidah-akidah yang rusak. Maka di antara itulah para ulama kita mengatakan termasuk yang harus kita perlu jaga ialah pada momen-momen tertentu yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya seperti ya mereka juga merayakan hari-hari besar mereka, kita umat Islam tidak boleh ikut merayakannya. Begitu juga termasuk tidak boleh kita itu mengucapkan kata-kata selamat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kata selamat kepada mereka terhadap hari-hari besar mereka, itu sama artinya kita membatalkan atau merusak keyakinan kita sendiri. Bukankah kita di antara keyakinan kita mengatakan Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu Maha Esa? Tapi ketika kita mengatakan kepada orang-orang Nasrani umpamanya selamat Natal, berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Padahal sering kita baca bahwa Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merusak akidah kita, harus kita jaga. Nah, bagaimana sekarang ini masalahnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang mewajibkan kepada pegawainya untuk menggunakan atribut-atribut ya agama lain. Apa yang harus kita lakukan? Jaga akidah kita. Allah beri kita karunia, nikmat terbesar adalah Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali tetap dalam kondisi muslim. Pegang teguh agama ini, akidah ini. Meskipun kita dipecat, dikeluarkan, ya, kita harus pertahankan agama kita. Agama lebih penting daripada pekerjaan dan dunia ini. Tapi tentunya, ya, kalau seandainya kita masih bisa menolak dengan halus, menyampaikan kepada bos kita, atasan kita, bahwa dalam agama kita ini tidak dibolehkan kita menggunakan atribut-atribut seperti ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nabi melarang kita menggunakan atribut-atribut orang-orang non-muslim atau merayakan hari-hari besar mereka, sama saja kita seperti mereka. Tak boleh kita melakukannya. Nah, kemudian untuk para ya pemegang kekuasaan ataupun orang-orang yang memiliki
perusahaan, ya para bos yang memimpin anggota dan anak buahnya, jangan paksa ya saudara-saudara kami kaum muslimin ataupun para anak buah Anda yang beragama muslim untuk mengikuti peraturan Anda dalam rangka ya untuk merayakan hari-hari besar non-muslim. Mereka memiliki akidah yang sama dan mereka juga dilindungi oleh negara, keyakinan mereka. Maka jangan rusak akidah mereka. Ya, kemudian juga jangan pula paksa serta jangan pula meminta, ya karena apa? Agama mereka itu melarang mereka untuk meniru umat yang lain. Bantulah mereka saling tolong menolong ya untuk kerukunan beragama, karena mungkin bisa jadi orang-orang non-muslim pun belum tentu kalau seandainya umat lain turut berbahagia dengan mereka sesuai dengan ajaran agama mereka, belum tentu. Ya, maka di sini toleransi yang sebenarnya adalah bagaimana kita yang berlainan agama ini saling menghormati orang yang beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu mereka. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran jazakallah khairan ya Ustadz Zulham atas pencerahannya. Masya Allah sekali ya. Memang ya di tengah-tengah akhir tahun seperti ini ya, ini mulai banyak bertebaran memang atribut-atribut semacam itu yang memang untuk merayakan. Tapi sebisa mungkin kita sebagai umat muslim kalau bisa memang janganlah sampai kita pakai atribut seperti itu. Karena memang itu bukan dari agama kita gitu loh. Jangan sampai kita menyerupai suatu kaum, nanti kita termasuk dari golongan mereka gitu. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulham tadi ya, kalau bisa memang kita ngomong ke atasan, bicara empat mata, atau mungkin teman-teman yang satu agama atau satu akidah sama kita, rame-rame ngomong gitu kan. Saya rasa kalau kita udah rame-rame ngomong seperti itu, kemudian kita ajukan surat atau memang menghadap secara bersama-sama, insya Allah berjamaah kita kuat gitu kan. Coba ngomong baik-baik, kita tuh nggak bisa melakukan atau mengenakan atribut semacam itu karena memang itu udah melanggar dari aturan agama kita gitu. Dan buat para perusahaan ya, saya sampaikan kalau bisa memang kita saling menghargai ya, saling toleransi. Kalau memang di agama kami tidak bisa mengenakan atribut seperti itu, jangan dipaksa buat karyawan-karyawannya. Karena itu juga tidak merugikan siapapun. Jadi kalau kalian mau lakukan silahkan. Yang penting jangan paksa kami untuk mengenakan atribut tersebut. Ya, terima kasih Ustadz Zulham sekali lagi. Ya, sahabat keluarga muslim. Untuk mengetahui jawaban dari 2 pertanyaan lagi, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Sebenarnya apa yang membuat kita umat muslim tidak boleh mengucapkan selamat hari raya ke agama lain? Ya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, sahabat keluarga muslim ya. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan langsung saja tanyakan di nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Dan tidak lupa juga saya sampaikan kepada sahabat keluarga muslim agar terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara dan menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Kita akan lanjut di pertanyaan yang kedua ya, sahabat keluarga muslim. Kita akan coba hubungi Ustadz Rosyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau bertanya Ustadz. Sebenarnya apa yang membuat kita umat muslim tidak boleh mengucapkan selamat hari raya ke agama lain? Saya ingin jawaban yang menguatkan keimanan saya. Karena di tahun-tahun sebelumnya, saya selalu mengucapkannya ke rekan-rekan kerja dan teman-teman yang merayakannya. Mohon jawabannya Ustadz. Fadol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita dalam berakidah ya, dalam kita beragama ini, harus kita memang benar-benar memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan ya ataupun mengurangi keimanan kita. Itu satu hal. Yang kedua, semua agama ini batil
di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali hanya Islam. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam Ali Imran 19, Ali Imran 19 dan Ali Imran 85. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang sah di sisi Allah itu adalah hanya Islam. Ya. Kemudian dalam Ali Imran 85-nya adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama yang bukan Islam, ya, maka tidak akan pernah diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Kafirun itu dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi tegas di situ. Nah, terkait dengan masalah ini mungkin orang kadang-kadang dalam mengucapkan mengucapkan selamat hari Natal lah boleh kita katakan seperti itu kepada temannya ataupun kepada rekan kerjanya gitu kan yang tidak seakidah, maka ini sebenarnya tidak boleh, haram hukumnya kita mengucapkan itu. Sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama lain, di antaranya adalah Ibnul Qayyim ya menukil ya pendapat ya yang mengatakan bahwa dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah ya bahwa memang mengucapkan ya mengucapkan selamat atau tahniah kepada mereka-mereka yang tidak seakidah dengan kita, baik Nasrani ataupun yang lainnya, ini tidak boleh. Ini adalah haram, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ya, kenapa? Karena ini merupakan bentuk keridhaan kita dengan ayat, dengan dengan perayaan-perayaan mereka. Ini tidak benar karena ini sudah toleransi yang kebablasan. Toleransi itu boleh dalam Islam. Toleransi dalam pengertian kita membiarkan mereka, ya tidak mengganggu mereka untuk menjalankan ibadah yang mereka yakini. Itu sudah toleransi yang sangat agung, toleransi yang sangat besar. Bukan toleransi justru kita ikut-ikut mengucapkan hal seperti itu. Karena para ulama menjelaskan bahwa kita harus al-wala wal bara. Taulah kita itu kan dalam salah satu akidah ya, dalam pembahasan akidah itu dibahas tentang al-wala wal bara. Al-wala itu apa artinya? Loyalitas kita kepada seluruh kaum muslimin, cinta kita, sayang kita. Nah, sementara kita harus juga dituntut al-bara. Al-bara itu apa artinya? Adalah berlepas dirinya kita dari mereka-mereka yang tidak seakidah dengan kita. Ya, tapi bukan berarti bahwa dalam hubungan kita nggak boleh berhubungan, interaksi sosial kemanusiaan boleh saja. Tapi kalau sudah terkait dengan perkara agama seperti tadi, ya mengucapkan Natalkah atau mengucapkan hari-hari yang lain yang merupakan itu bagian daripada keyakinan dan agama mereka, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita kan teman Pak Ustadz, jangan alasan teman kita menjual akidah kita dengan harga yang murah, jangan, ini berbahaya. Maka kita berusaha selalu untuk untuk bisa menjaga akidah kita dengan baik, kita bentengi. Dan tentu yang paling terpenting lagi adalah kita untuk selalu belajar dan thalabul ilmi dan tafaqquh fiddin agar kita tidak terjerumus kepada hal demikian. Intinya bahwa mengucapkan perayaan di luar Islam ini tidak boleh dan tidak dibenarkan, hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz Rashid atas pencerahannya yang sangat Masya Allah sekali. Ya, sahabat keluarga muslim, kita sudah sama-sama dengar ya jawaban dari Ustaz Rashid tadi. Memang ya, seringkali kita nih salah kaprah ini soal toleransi. Kita ucapin selamat atas bentuk toleransi kita. Sebenarnya toleransi yang tepat itu adalah ya kita biarin aja gitu. Kan gak apa-apa juga kalau gak kita ucapin. Gak ada ruginya juga. Kita gak ngucapin selamat gak kenapa-kenapa gitu. Ya kalau istilahnya gara-gara itu dia marah ya kita jelasin. Ya kalaupun dia marah ya kita bisa cari teman yang lain. Bisa kan? Teman seakidah lebih bagus. Lagian jangan jangan gara-gara hal ini kita tuh jadi menghancurkan akidah kita. Hanya perkara 1, 2, 3, selamat. 4 kata. Jangan gara-gara 4 kata ini kita merusak akidah kita. Hanya karena 4 kata. Ya memang kesannya sepele ya. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kesannya sepele tapi ini sangat bermakna sekali ya. Apabila teman-teman semua cinta dengan agama kita dan mengerti tentang akidah kita, ya inilah kita biarkan, jangan kita ucapkan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan tercerahkan dan semoga menjawab ya sahabat keluarga muslim. Ya, terima kasih Ustaz Rashid sekali lagi. Ya, jangan kemana-mana ya sahabat keluarga muslim karena program Halo Ustaz akan kembali dengan pertanyaan yang ketiga.
Kita akan hubungi Ustadz Muslim nanti. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Saya sudah terlanjur mengucapkan selamat hari raya ke teman-teman saya yang berbeda keyakinan di masa lalu. Ini bagaimana ya Ustadz? Apakah saya kafir? Ya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau antum semua atau sahabat keluarga muslim semua punya pertanyaan yang belum terjawab sama sekali, insya Allah kita akan coba bantu jawab dengan narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Ya, silakan tanyakan saja ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Dan tidak lupa juga saya sampaikan agar teman-teman semua terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Karena dengan berdonasi kita akan tetap terus mengudara menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Kita akan lanjut di pertanyaan yang ketiga dan kita coba calling Ustadz Muslim ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Ustadz. Amin. Didoakan langsung oleh penanya. Ustadz, saya sudah terlanjur mengucapkan selamat hari raya ke teman-teman saya yang berbeda keyakinan di masa lalu. Sebelum saya mengerti bahwasanya tidak boleh mengucapkannya. Ini bagaimana ya Ustadz? Apakah saya kafir? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah ya. Memang akhir-akhir ini banyak orang yang kemudian mengatakan bahwasanya ucapan selamat kepada agama lain ketika mereka sedang berhari raya atau kegiatan-kegiatan ritual agama, orang-orang muslim mengucapkan selamat. Dan ini sekarang banyak disuarakan ya, para aktivis-aktivis muslim bahkan yang mereka menyuarakan hal ini. Nah, kalau kita secara akidah dikatakan bagaimana ketika kita meyakini bahwasanya ketika Isa adalah ibnullah, kita meyakini, seandainya kita meyakini, atau ketika orang-orang mengatakan bahwasanya anaknya Allah adalah Isa. Begitu juga dengan orang-orang musyrikin lainnya seperti Yahudi misalnya, Uzair ibnullah, dikatakan Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya anak wanita Allah adalah malaikat. Ini adalah prasangka-prasangka kaum musyrikin. Kaum musyrikin bagaimana agar seseorang itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala hampir saja dikatakan langit itu runtuh pecah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ucapan mereka yang mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah, anaknya Tuhan. Ini adalah satu ranah ketika mereka masuk kepada akidah. Itu pada asalnya. Maka dikatakan ucapan selamat pada perayaan-perayaan agama lain secara hukum adalah tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Karena apa? Karena kita mengatakan bahwasanya agama mereka adalah benar. Agama mereka adalah sah. Agama mereka kita ridhoi. Kita bersukacita dengan mereka. Kita bersukacita dengan mereka. Jadi dalam artian bahwasanya ketika kita mengucapkan kegembiraan kita, meluapkan rasa gembira kita karena mereka berhari raya, maka itu dikhawatirkan adalah jatuh kita adanya kecintaan kepada selain Islam. Bukan berarti kemudian kita ini melanggar dari toleransi beragama. Nah, ini yang harus dipisahkan. Toleransi beragama itu mestinya adalah orang yang mengamalkan ibadah berdasarkan pemahamannya dan kita mengamalkan berdasarkan pemahaman kita. Bukan kemudian kita mencampur baur. Nah, itu pemahaman yang harus diluruskan dan ini terus banyak merebak di kalangan masyarakat kaum muslimin. Kadang-kadang menggunakan simbol, mengucapkan, dan itu bentuk ibadah. Apakah topi, apakah baju, dan lain sebagainya.
Nah, terkait masalah yang sudah mengucapkan, yang terlanjur, yang pada sebelumnya tidak diketahui. Pertama, ikhwan, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak tahu, mudah-mudahan ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita jatuh kepada kufur dan itu tidak mengeluarkan kita dari Islam ketika kita tidak mengetahuinya. Tapi bagi yang tahu, ini yang kita khawatirkan, bagi yang tahu kemudian dilakukannya, ini masuk kepada ranah akidah. Pada ranah akidah. Dan bagi kita yang tidak tahu sebelumnya, kita sudah mengucapkan dan sebagainya, maka kita cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan taubat itu tidak diterima pada dua hal. Ketika ruh yang dicabut oleh malaikat sudah sampai fi ghargharah, adalah sudah sampai di kerongkongan, maka taubat seseorang tidak akan diterima. Yang kedua adalah apabila matahari sudah terbit dari barat. Sementara kita dalam keadaan yang sehat, nyawa kita belum dicabut hingga sampai kepada ghargharah atau tenggorokan. Dan yang kedua adalah matahari belum terbit dari barat. Jadi bagi kita semua, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tidak berdosa di muka bumi ini. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita beristighfar, mohon ampun dan melakukan amal soleh ke depannya. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, ketika kita memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Iya, syukron jazakallahu khairan ya Ustaz Muslim atas jawabannya yang Masya Allah sekali. Ini sangat tercerahkan sekali kita ya. Jadi teman-teman, memang kalau kita pernah mengucapkan selamat ya gitu di masa lalu yang memang kita tuh belum tahu sama sekali hukumnya, inilah indahnya agama kita. Allah itu masih mengampuni insya Allah kalau memang kita belum tahu sama sekali. Nah ini kan udah tahu nih, karena teman-teman nonton program ini kita jadi tahu bahwa mengucapkannya itu nggak boleh. Jadi kalau sudah tahu itu nggak boleh lagi ya, karena itu bisa udah melanggar akidah kita teman-teman ya. Seperti yang disampaikan tadi, perkara 4 huruf aja, 4 kata sorry, karena 4 kata aja kita itu udah menyepelekan apa yang udah diajarkan oleh agama kita. Jadi ya ada manfaatnya juga ya, kita nonton ini tahu yang sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu. Jadi buat yang udah tahu jangan coba-coba lagi ngucapin, biasa aja, santai aja, biar ini berlalu. Ya udah, orang tuh biarkan, nggak usah heboh-heboh kali kan. Kalau orang tuh mau buatlah. Yang penting kita nggak ikut-ikut. Kalau diajak ya udah nggak usah, nggak rugi juga kita, ya kan? Ya, terima kasih Ustaz Muslim sekali lagi. Ya, sahabat keluarga Muslim, tidak terasa ya di episode kali ini kita sudah di penghujung waktu, dan terus saya sampaikan jangan lupa untuk berdonasi ke Salam TV dengan cara transfer ke Bank Muamalat kode 147 di atas nama Salam TV Peduli 21100067128 agar kami bisa terus mengudara dan menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Kemudian apabila sahabat keluarga Muslim ingin bertanya di program ini, silahkan tanyakan langsung aja. Lewat WhatsApp boleh, lewat telepon WhatsApp juga boleh. Di nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya. Saya Ruci Ardi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sebelum itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.